Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang topik 4 yang judulnya Demokrasi Indonesia. Kelompok 5 tersebut terdiri dari absen 4 Sri Wahyuni Syafitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, absen 5 Karinia Eka Fadila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan absen 20 saya sendiri Kanesha Putri dari Fakultas Farmasi. Demokrasi Indonesia itu yang akan dipresentasikan terdiri dari 4, yaitu pengertian demokrasi, sejarah demokrasi, bentuk demokrasi, dan perkembangan demokrasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Secara etimologi, apa sih pengertian demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terbentuk dari dua kata, yaitu demos dan kratien. Demos yang artinya rakyat, kratien artinya kedaulatan atau pemerintahan. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Dalam buku The Advanced Learning Dictionary of Current English by Horby dan kawan-kawan menjelaskan apa itu demokrasi. Demokrasi tersendiri ialah demokrasi merupakan konsep kehidupan bernegara atau bermasyarakat di mana satu, warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahannya. Dua, pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan dalam bentuk berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, dan penegakan rule of law. Yang ketiga, pemerintahan menghormati hak-hak kelompok, baik minoritas maupun mayoritas. Yang terakhir, masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Menurut Abraham Lincoln, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, atau disebut juga dengan the government from the people, by the people, and from the people. Berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang demokrasi, sejarah demokrasi. Sejarah demokrasi terbagi menjadi 4, yaitu demokrasi parlementer yang bermulai dari 1945 sampai 1959. Sistem ini merupakan sistem pemerintahan yang mulai disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kekuasaannya dipegang penuh oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan tunggal tanpa didampingi oleh kekuasaan lain. Berikutnya ada demokrasi terpimpin yang terlaksana pada tahun 1959 sampai 1965 yang merupakan sistem demokrasi yang ditandai dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang ketiga, demokrasi Pancasila yang mulai pada 1965 sampai 1998. Demokrasi ini didasari pada falsafah Pancasila yang menjadi konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Semboyan pada demokrasi ini ialah membangun ekonomi yes, politik no. Yang keempat, demokrasi Orde Reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi ini dikembangkan pada masa reformasi, pada dasarnya adalah demokrasi yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya ada bentuk demokrasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Safitri. Saya Sri Wahyuni Safitri, absen 4, akan menjelaskan bentuk demokrasi di Indonesia. Bentuk-bentuk demokrasi di Indonesia sangat banyak jenisnya. Yang pertama yaitu demokrasi berdasarkan bentuknya. Demokrasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yakni yang pertama demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural merupakan bentuk demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung, misalnya pemilihan umum presiden dan pemilihan umum kepala daerah. Yang kedua yaitu demokrasi substansial. Demokrasi substansial merupakan bentuk demokrasi di mana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas. Misalnya yaitu kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum. Selanjutnya ada demokrasi berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua, yakni yang pertama demokrasi langsung, yaitu proses di mana semua
elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan undang-undang. Yang kedua, ada demokrasi tidak langsung, yaitu proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Yang terakhir yaitu ada bentuk-bentuk demokrasi berdasarkan ideologinya dan dibagi menjadi 3, yakni yang pertama demokrasi liberal, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individual dalam kehidupan warga negara. Yang kedua ada demokrasi sosial, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan komunalisme rakyat suatu negara. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih diutamakan ketimbang hak-hak individual yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Yang ketiga yaitu terakhir demokrasi Pancasila, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila seperti yang tertuang dalam Pancasila yaitu sila keempat. Untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia akan dijelaskan oleh Saudari Karinia. Saya Karinia Kafadila, absen 5, akan menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Ciri-ciri demokrasi parlementer ada beberapa ciri-ciri demokrasi parlementer, yaitu pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, Presiden atau Raja berperan sebagai kepala negara, lembaga eksekutif dipilih oleh lembaga legislatif. Kelebihan dan kekurangan sistem parlementer. Kelebihannya yaitu munculnya kebijakan yang dapat dilakukan dengan cepat, pelaksanaan, tanggung jawab, dan kebijakan secara jelas, adanya pengawasan parlementer secara ketat terhadap kabinet, keputusan dapat diperoleh dengan waktu singkat. Kekurangannya yaitu waktu pelaksanaan pemilu berubah-ubah, periode pemerintahan eksekutif tidak berjalan sesuai dengan suara parlementer, parlementer dijadikan sebagai kaderisasi para calon eksekutif. Yang kedua ada demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin memiliki artian bahwa demokrasi dengan pengakuan kepemimpinan. Tujuan sistem ini adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Kekurangan sistem terpimpin. Kekurangannya yaitu menggaburkan sistem kepartaian, melemahkan lembaga legislatif, hak dasar manusia sangat lemah, puncak anti kebebasan pers, otonomi daerah sangat terbatas. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dimulai dari tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang diperlukan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto 1966 sampai 1998. Terbitnya Suara Pemerintah 11 Maret Supersemar pada tahun 1966 menjadi penanda dari pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Runtuhnya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Demokrasi Pancasila runtuh bersamaan dengan jatuhnya Orde Baru pada 1998, krisis ekonomi, pelanggaran HAM dan KKN yang menggerogoti Indonesia menyebabkan protes massa secara masif pada pertengahan tahun 90-an yang menuntut adanya reformasi. Demokrasi Pancasila pada masa reformasi dari tahun 1999 sampai sekarang. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi dilaksanakan pemilihan umum 1999. Pelaksanaan pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus dilaksanakan upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.